Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Haryadi dari Prodi Ilmu Hukum 2, NIM 20200-979. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang kaidah hukum. Langsung saja menuju ke teori tentang kaidah hukum. Hukum dapat pula dikaji dari sudut kaidah hukum, filsafat hukum normatif, sangat mementingkan teori tentang kaidah hukum. Penganut aliran ini beranjak dari anggapan bahwa hukum merupakan himpunan kaidah yang normatif, dan atas dasar inilah hukum mempunyai struktur imperatif dan kooperatifnya. Sebaliknya, penganut paham sosiologis lebih tertarik melihat pembentukan hukum dalam masyarakat dan bagaimana fungsi dan aktivitasnya dalam sistem sosial. Oke, next, langsung pernyataan kaidah hukum. Menurut Kelsen, tata kaidah hukum dari suatu negara merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang hierarkis yang dalam bentuk sederhananya terdiri dari kaidah-kaidah individual yang dibentuk oleh badan-badan pelaksana hukum, khususnya pengadilan. Kaidah-kaidah individual tersebut senantiasa tergantung dari undang-undang yang merupakan kaidah-kaidah umum yang dibentuk oleh badan legislatif, dan hukum kebiasaan yang merupakan tingkatan yang lebih tinggi. Ya, selanjutnya dari tata kaidah hukum, undang-undang dari tata hukum kebiasaan tersebut senantiasa bergantung pada konstitusi yang merupakan tingkat tertinggi dari tata kaidah hukum yang dianggap sebagai suatu sistem kaidah-kaidah positif. Dasar dan pendapat ini tentunya beralasan pada makna studi hukum yang dianut Kelsen. Bagi Kelsen, yang penting bukanlah analisa dari perilaku manusia, tetapi dari pendapat Kelsen ini dikomentari oleh Thomas Morawes, ya. Oke, bagi Kelsen, kaidah-kaidah positif merupakan kaidah yang ditentukan oleh manusia. Sahnya kaidah yang lebih rendah tingkatannya senantiasa tergantung atas didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi. The norm weight tracks upward toward the hierarchy. Maka dalam hukum nasional suatu negara, konstitusi merupakan tingkat yang tertinggi dari kaidah hukum dalam tertib nasional. Akan tetapi, sahnya suatu konstitusi bukanlah didasarkan pada hukum positif, akan tetapi yang dirumuskan oleh pemikiran yuridis yang merupakan suatu kaidah dasar yang hipotesis. Kaidah dasar yang hipotesis inilah yang disebut sebagai Grundnorm. Kaidah inilah yang merupakan kesatuan dan keutuhan dalam kemajemukan kaidah-kaidah, karena ia adalah dasar berlakunya bagi keseluruhan kaidah-kaidah yang mewujudkan diri sebagai suatu tata hukum. Akan tetapi haruslah diingat bahwa Grundnorm tidaklah identik dengan undang-undang dasar, karena undang-undang dasar sendiri ditempatkan Gestes. Fungsi dari Grundnorm adalah tidak lain daripada memberikan landasan fondasi bagi daya berlakunya. Secara objektif, dari suatu tata hukum positif dan Grundnorm ini berbunyi: Man soll sich so verhalten wie die Verfassung vorschreibt. Permadi Purwacaraka dan Surjono Sukanto tiba pada dilanjut yang tadi. Permadi Purwacaraka dan Surjono Sukanto tiba pada penyimpulan teoritis dari Kelsen tentang pernyataan dari kaidah hukum sebagai berikut. 1. Suatu kaidah hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum yang secara hierarkis. 2. Susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkatan terbawah ke atas adalah
A. Kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana hukum, terutama pengadilan. B. Kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang atau kebiasaan. C. Kaidah-kaidah daripada konstitusi. Ketiga macam kaidah tersebut dinamakan kaidah-kaidah positif. Di atas konstitusi adalah tempatnya kaidah dasar hipotesis yang tinggi dan bukan merupakan kaidah yang dihasilkan oleh pemikiran yuridis. Yang ketiga, sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, Purmati Purbacaraka dan Surjono Sukanto memberikan kritik terhadap butir 3 yang didasarkan pada pendapat W. Friedman sebagai berikut. Terhadap kesimpulan ketiga dapatlah diberi suatu kritik oleh karena adanya kaidah-kaidah individual tidak selalu tergantung pada kaidah-kaidah umum. Misalnya, apa yang umum terjadi di negara-negara totaliter di mana ada pemberian izin, penanggapan, dan pemutusan perkara yang masing-masing merupakan penentuan kaidah individual tanpa dasar kaidah umum. W. Friedman 1967. Dalam hukum peradilan internasional, kaidah individual dapat ditentukan langsung berdasarkan asas ex aequo et bono yang tidak mungkin disebut kaidah umum. Akan tetapi dari ajaran Kelsen tersebut dapatlah diketahui bahwa ada dua macam kaidah hukum, yaitu kaidah individual dan kaidah-kaidah umum. Ya, oke, langsung ke isi dan sifat kaidah hukum. Seperti telah diuraikan di muka, hukum terdiri dari kaidah-kaidah, ditinjau dari kaidah-kaidah, ditinjau dari isinya. Hukum merupakan 1. Kaidah hukum yang berisikan perintah, 2. Kaidah hukum yang berisikan larangan, dan 3. Kaidah hukum yang berisikan kebolehan. Selanjutnya, sifat kaidah hukum dapat dibedakan antara kaidah hukum yang bersifat imperatif dan yang bersifat fakultatif. Apabila isi kaidah hukum dihubungkan dengan sifat kaidah hukum, maka kaidah hukum yang berisikan perintah dan larangan adalah imperatif. Sedangkan kaidah hukum yang berisikan kebolehan yang bersifat kebolehan adalah fakultatif. Yang dimaksudkan dengan kaidah-kaidah hukum imperatif adalah kaidah-kaidah hukum yang secara priori harus ditaati. Artinya apabila seorang hendak melakukan perbuatan X contoh, maka tidak boleh ia harus mentaati kaidah-kaidah hukum tertentu yang berhubungan dengan perbuatan X tersebut. Kaidah hukum tersebut adalah imperatif untuk perbuatan X. Kaidah-kaidah hukum fakultatif tidaklah secara a priori mengikuti atau wajib dipatuhi. Artinya, kalau hendak melakukan perbuatan Y, maka boleh mentaati atau tidak mentaati kaidah-kaidah hukum tertentu yang berhubungan dengan perbuatan Y. Kaidah hukum sedemikian adalah fakultatif bagi perbuatan Y. Artinya tidak mentaati kaidah-kaidah hukum fakultatif adalah apabila menciptakan sendiri kaidah-kaidah hukum yang bermaksud untuk mengatur perbuatan Y tersebut. Kaidah hukum tersebut merupakan kaidah hukum individual yang hanya mengikat para pihak. Kecuali itu, maka secara a priori tidak mengikat juga berarti bahwa apabila orang-orang yang melakukan perbuatan Y tersebut sebelumnya tidak menciptakan kaidah-kaidah hukum sendiri, maka kaidah-kaidah hukum fakultatif tersebut akan berlaku bagi mereka. Berbeda dengan pendekatan filsafat hukum normatif, Emil Durkheim, sosiolog dan antropolog yang banyak menyumbangkan karyanya bagi ilmu hukum fungsional, mempunyai pandangan yang besar terhadap teori kaidah hukum. Kaidah hukum dilihatnya dari dalam hubungan jenis-jenis solidaritas yang terdapat dalam suatu masyarakat. Suatu kaidah hukum dilihatnya sebagai suatu kaidah yang bersanksi yang berat ringannya tergantung pada suatu pelanggaran. Anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat. Menurut jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah hukum, maka yang diadakan suatu klasifikasi kaidah-kaidah hukum, yaitu kaidah-kaidah hukum yang represif dan restitutif. Kaidah-kaidah hukum yang represif yang merupakan hukum pidana. Hukum yang represif itu yang merupakan hukum pidana.
adalah kaidah-kaidah hukum yang sanksinya mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah hukum yang bersangkutan. Sanksi-sanksi hukum tersebut menyangkut dari depan dan kehormatan para warga masyarakat, atau bahkan dapat merampas kemerdekaan serta kenikmatan hidupnya. Sebaliknya, pada kaidah-kaidah hukum restitutif, tinjauan utama dari sanksinya tidaklah perlu semata-mata mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggarnya. Tujuan utamanya dari kaidah tersebut adalah untuk mengembalikan keadaan pada situasi semula sebelum terjadi kegoncangan sebagai akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum restitutif antara lain mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum acara, hukum administrasi, dan hukum tata negara, setelahnya dikurangi dengan unsur-unsur pidananya. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.